베버 선수가 본인의 타점 모든 것들이 잘 잡히죠. Kemenangan atas IBK bukan saja menjadi kado tahun baru bagi Red Sparks, namun juga mencatatkan rekor 8 kemenangan beruntun pada musim ini. Melawan IBK bukan perkara mudah bagi Red Sparks pada musim ini. Tim tamu merupakan kuda hitam yang berpotensi menjadi pesaing ke babak playoff Liga Voli Korea musim ini. Tuan rumah Red Sparks memiliki sejumlah keunggulan menjelang duel nanti. Pasukan Ko Hae-jin ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih 7 kemenangan beruntun. Dua bomber Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic juga tengah dalam performa bagus serta produktif. Meski begitu, Red Sparks tetap patut waspada dengan IBK. IBK mencuri 1 kemenangan dalam 3 pertemuan dengan Red Sparks pada musim ini. Lee So-young dan kawan-kawan juga membawa bekal 3 kemenangan beruntun saat menghadapi Red Sparks. Satu keuntungan yang mungkin dimiliki IBK adalah, mereka bakal tampil tanpa beban. Menjadi tuan rumah, Red Sparks dituntut untuk menang. Kemenangan juga jadi target yang mesti dicapai Red Sparks guna menjauhkan jarak dari kejaran IBK. Kemenangan 3-0 atas Haipas, Sabtu, 27 Desember 2024, membuat IBK menempel ketat Red Sparks di klasemen Liga Voli Korea. Kedua tim sama-sama mengemas 31 poin, namun Red Sparks berhak di peringkat ketiga karena unggul rasio kemenangan set. Red Sparks bisa kehilangan kado tahun baru saat menghadapi IBK Altos dalam pertandingan akhir tahun di Liga Voli Korea, Selasa, 31 Desember 2024. Red Sparks menutup 2024 dengan melawan IBK pada pertandingan ke-6 putaran ketiga Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu. Megawati Hangestri disebut sebagai harapan baru bagi Red Sparks untuk memecahkan rekor bersejarah di Liga Voli Korea. Seperti diketahui, Jung Kwan-jang Red Sparks baru saja meraih kemenangan penting ketika melawat ke markas I-Peppers di Gwangju Pepper Stadium, Kamis, 26 Desember 2024. Dalam laga yang berlangsung hampir 2 jam itu, Red Sparks berhasil mencatatkan kemenangan atas I-Peppers dengan skor 3-2. Megawati Hangestri yang berperan sebagai oposite sukses berkontribusi dengan 33 poin, sedangkan kompatriotnya yaitu Vanja Bukilic mendapat 25 angka. Pevoli putri Indonesia itu juga semakin mengukuhkan rekor individunya di jajaran top skor Liga Voli Korea dengan perolehan 386 poin hingga memasuki akhir putaran ketiga. Megawati Hangestri saat ini berada di peringkat kedua top skor V-League 2024-2025, tertinggal dari pemain IBK Altos Victoria Dancak yang memperoleh 423 poin. Sementara itu, media Korea Sporki menyoroti kontribusi mengagumkan Megawati Hangestri selama 2 musim terakhir berkostum Jung Kwan-jang Red Sparks. Di musim lalu, ia juga berada di urutan 10 besar top skor Liga Voli Korea, sekaligus menjadi satu dari 2 pemain Red Sparks setelah Giovanna Milana. Bukan cuma itu, Red Sparks juga untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir mampu menembus playoff musim semi V-League hingga akhirnya dihentikan Pink Speeders. Prestasi sensasional Red Sparks bahkan sampai membuat Kemenpora mengundang langsung mereka ke Indonesia untuk menghadiri Fun Game. Maka dari itu, Red Sparks pun akhirnya memperpanjang kontrak Megawati Hangestri dan sudah diduga jika dirinya kembali tampil impresif di musim keduanya. Namun, ekspektasi dari publik Korea soal musim kedua Megawati Hangestri semakin besar. Kini, ia diharapkan bisa pecahkan rekor 16 tahun yang belum bisa digapai oleh Red Sparks. Rekor yang dimaksud ialah 8 kemenangan berturut-turut yang berpeluang besar diraih Red Sparks apabila kalahkan IBK Altos dalam laga terakhir putaran ketiga. Red Sparks yang dipimpin pelatih Ko Hae-jin mencatatkan 7 kemenangan beruntun usai mengalahkan I-Peppers dengan skor 3-2, ujar media Korea. Memang, Red Sparks yang sudah berkali-kali berganti pemain asing belum pernah meraih 8 kemenangan berturut-turut sejak musim 2008-2009. Di musim lalu, Red Sparks sebenarnya hampir mencatatkan rekor tersebut, namun di pertandingan ke-8, mereka justru menderita kekalahan. Kini dengan penampilan Megawati Hangestri yang semakin matang, media Korea menaruh harapan besar kalau Red Sparks bisa memecahkan rekor bersejarah selama 16 tahun itu. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan terakhir di putaran ketiga melawan IBK Altos, mereka akan menyamai rekor klub dengan 8 kemenangan berturut-turut dalam 15 tahun sejak musim 2008-09, ditulis Sporki. Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos dalam laga penutup putaran ketiga V-League 2024-2025 pada Selasa, 31 Desember 2024, mendatang. Megawati Hangestri diharapkan bisa membantu Red Sparks untuk memecahkan rekor bersejarah selama 16 tahun yang selama ini belum terpecahkan. Media asal Korea yang menyebut jika rekor bersejarah belum lagi dipecahkan oleh pemain asing manapun yang pernah membela Red Sparks.
Red Sparks menambah 2 poin untuk mencatat 31 poin, dengan catatan 11 kali menang dan 6 kekalahan. Mereka mempersempit selisih poin dengan peringkat pertama, Pink Speeders dengan 40 poin dan peringkat kedua, Hillstate dengan 40 poin. Jika memenangkan laga terakhir putaran ketiga saat melawan Hwaseong IBK Altos pada 31 Desember, tim berjulukan Red Force ini akan mencetak rekor klub dengan 8 kemenangan berturut-turut. Hal ini menjadi yang pertama dalam 15 tahun, sejak musim 2008 hingga 2009. Duet Megawati dan Vanja Bukilic masing-masing mencetak 33 dan 25 poin. Red Sparks yang gagal mendapat 3 poin melakukan 26 kesalahan, tetapi memiliki keunggulan dalam servis. Hanya ada 1 pertandingan tersisa sebelum jeda All-Star. Saya pikir mereka akan kehilangan fokus, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin dilansir dari MK Sports. Mereka bermain baik di set pertama, tetapi kehilangan fokus di set kedua dan ketiga. Kami tidak menjalankan apa yang telah kami persiapkan. Sebelumnya, para pemain menjalankan taktik yang telah dipersiapkan dengan baik, tetapi itu tidak terjadi di set kedua dan ketiga, tegas Ko Hye-jin. Meskipun demikian, mereka menang dan melanjutkan kemenangan beruntun mereka. Saya memuji para pemain, Ko Hye-jin menambahkan. Dalam laga tersebut, pelatih berusia 44 tahun ini memberi teguran kepada mid-lane blocker, Jung Ho-yang. Jung ditegur saat datang ke bangku cadangan setelah digantikan oleh Shin Eun-ji pada kedudukan 19-16 di set keempat. Meskipun Shin melakukan servis AC dan lawan meminta timeout, pelatih Ko Hye-jin terus berbicara dengan Jung. Hal terpenting bagi saya adalah kerja sama tim. Ho-yang menunjukkan sikap selama pertandingan yang bertentangan dengan kerja sama tim, imbuh Ko Hye-jin. Saya benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Jika ada tindakan, sikap, dan kata-kata yang merusak kerja sama tim, bagaimana saya bisa memenangkan pertandingan sebagai pelatih? Tanya Ko Hye-jin. Ho-yang juga menerimanya dengan baik. Setelah pertandingan, saya akan membicarakan hal ini dengan para pemain lagi. Tim bisa menjadi lebih kuat, tegas Ko Hye-jin. Red Sparks akan memainkan pertandingan terakhir putaran ketiga kontra Hwaseong IBK Altos pada 31 Desember. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan hari itu, mereka akan menyamai rekor tim untuk kemenangan beruntun terbanyak yakni 8 kali beruntun dalam 15 tahun sejak musim 2008 hingga 2009. Meski begitu, pelatih Ko lebih menekankan permainan bagus. Apalagi poin mereka sudah disamai tim mantan kapten Red Sparks, Lee So-yang, itu seusai mengalahkan Kim Cheon Korea Express Y High Pass, Jumat, 27 Desember 2024. Saya ingin pemain bermain bagus di setiap pertandingan. Dengan begitu, kami bisa meraih kemenangan beruntun lebih dari 8 kali, ujar Ko Hye-jin. Saya berencana untuk terus memeriksa apakah para pemain kami melakukan apa yang telah mereka persiapkan dan apakah mereka menunjukkan konsentrasi, tegas Ko Hye-jin menerangkan. Penting bagi performa kami untuk lebih baik dari lawan-lawan kami, tutup Ko Hye-jin. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks terus berbenah meski sudah mencatat 7 kemenangan beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu mencatat kemenangan ke-7 setelah menundukkan Gwangju AI Pepper Savings Bank, 3-2 di Stadion Gwangju Pepper, Kamis, 26 Desember 2024. Melalui siaran KOFO pada Jumat, 27 Desember 2024, pagi WIB, Han Yumi yang merupakan mantan outside hitter ini menjelaskan bagaimana Red Sparks mampu merangkai 7 kemenangan beruntun dan penampilan Megawati. Ada banyak kekuatan pendorong di balik kemenangan beruntun tersebut. Ketika mereka masuk ke putaran ketiga, pemblokirannya menjadi lebih baik, ungkap Han Yumi, dikutip dari KOFO, 27 Desember 2024. Akhir-akhir ini ada andil dari penampilan Jung Ho-yang dan Yeum Hee-seon. Sebenarnya juga ada peran dari Mega, tetapi kita akan membahas Mega nanti, dilanjut kakak dari Han Song-yi, mantan pemain Red Sparks musim lalu. Usai menjelaskan analisisnya terhadap penampilan Red Sparks secara umum, Yeomi kemudian memberikannya analisis tentang Mega. Ketika Mega memasuki ronde ketiga, tingkat keberhasilan serangannya meningkat secara signifikan. Di dalam 7 kemenangan beruntun Jungkwanjang, menurut saya kontributor terbesarnya adalah Mega, ucapnya. Mantan pemain Red Sparks pada musim 2011-2012 itu menilai Mega saat ini tanpa pasang surut seperti musim lalu saat debut di V-League bersama tim asal Daejeon tersebut. Akhir-akhir ini dia berperan sebagai kartu as tim dengan sangat baik dan tanpa pasang surut. Makanya, menurutku Mega sudah upgrade ke level selanjutnya, imbuhnya. Sosok yang pernah menjadi pemain rangkap asisten pelatih di Suwon Hyundai Hillstate di penghujung karir profesionalnya tersebut menegaskan alasan kuat dari potensi Mega meraih MVP putaran ketiga.
Jika kita hanya melihat ronde ketiga, Mega menempati peringkat pertama di aspek penyerangan, yakni rasio serangan sukses, rasio serangan terbuka, rasio serangan terbuka cepat, dan serangan belakang, ditanda Xiaomi. Merujuk dari data Kovo memang sebagai opposite hitter, Mega tampak dominan dalam segi kontribusi menyerang. Dari statistik aspek menyerang yang dihimpun Kovo, Mega hanya absen di 5 besar dalam aspek serangan bergerak. Pada aspek ini, OP Peppers asal Amerika Serikat, Taylor Fricciano menjadi yang terbaik dengan rasio 60%. Sebagai OP memang Mega akan lebih sering menunggu bola serangan di belakang garis atau di tepi luar, alih-alih berada di tengah dekat setter saat menyusun serangan kejutan. Ini membuat 9 pemain yang tercatat Kovo pada aspek ini, 8 diantaranya adalah pemblokir tengah. Melihat rangkuman statistik tersebut, maka Megatron berpeluang besar untuk menjadi MVP ronde ketiga. Pada musim lalu, Mega mendapat MVP pada putaran 1 dan menjadi kejutan bagi publik Korea Selatan. Kini, potensi meraih MVP pada musim ini justru tidak akan menjadi kejutan karena menurut Han Yomi performa Mega lebih berkembang dan stabil. Adapun laga penutup putaran ketiga yaitu Red Sparks versus IBK Altos pada Selasa, 31 Desember 2024, mendatang pukul 17 WIB di Daejeon Gymnasium Chungmo. Atlet bola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi difavoritkan menjadi pemain terbaik putaran 3 Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Pengamat sekaligus komentator KBSN, Han Yomi mengungkap alasan Megawati Hangestri menjadi MVP putaran ketiga V-League musim ini. Kegemilangan Red Sparks atas I Peppers di laga sore tadi tidak terlepas dari peran Megawati Hangestri yang sukses mengemas 33 poin. Perolehan itu membuat Megawati Hangestri kini berada di jajaran teratas top skor Liga Voli Korea dan bersaing dengan pemain-pemain asing kuat lainnya. Di sisi lain, performa impresif Megawati Hangestri selama 2 musim memperkuat Red Sparks membuat Kovo memutuskan untuk bikin regulasi baru. Kali ini, Kovo selaku otoritas tertinggi olahraga voli Korea memberikan kelonggaran bagi pemain kuota Asia yang berminat main di V-League musim depan. Dalam lanjutan Liga Voli Korea sore tadi, Red Sparks asuhan pelatih Ko Hye-jin sukses memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi 7 kali berturut-turut. Megawati Hangestri dan kolega mampu menunjukkan kelas mereka sebagai tim papan atas V-League 2024-2025 usai kandaskan I Peppers dengan skor tipis 3-2. Hasil itu membuat Red Sparks semakin nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen Liga Voli Korea dengan rincian 31 poin setelah mengoleksi 11 kali menang dan 6 kekalahan. Otoritas tertinggi olahraga voli Korea atau Kovo resmi mengumumkan bahwa ada perubahan regulasi terhadap gelaran kompetisi musim depan. Secara khusus, Kovo memberikan keringanan terhadap pemain asing Asia yang berminat untuk mengikuti tryout untuk V-League 2025-2026. Performa luar biasa Red Sparks yang dengan susah payah menumbangkan perlawanan I Peppers menjadi keuntungan tersendiri bagi Megawati Hangestri. Bagaimana tidak, 33 poin yang disumbangkan Megawati Hangestri untuk Red Sparks membuatnya naik langsung ke posisi kedua top skor V-League 2024-2025. Lebih luar biasanya lagi, Megawati Hangestri berhasil menggeser bintang Suwon Hyundai NC Hillstad Laetitia Momabasoko di posisi kedua top skor. Red Sparks baru saja melanjutkan tren positif mereka di lanjutan Liga Voli Korea setelah mengalahkan I Peppers dengan skor tipis 3-2. Kemenangan atas I Peppers membuat Red Sparks semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea, sekaligus menjauhi kejaran IBK Altos. Red Sparks sebagai tim tamu berhasil meraih kemenangan dramatis dari I Peppers lewat full set dengan skor 3-2. Pada pertandingan tersebut, Taylor Fricciano menjadi penyumbang angka terbanyak untuk tuan rumah dengan 23 poin. Lalu disusul oleh Park Jing-ah dengan 14 poin, lalu Lee Han-bei dengan 12 poin serta Zhang Yu yang menyumbangkan 9 poin. Sementara dari Red Sparks ada Megawati Hangestri yang menjadi top skor setelah mengemas 33 poin. Disusul oleh Vanja Bukilic dengan 25 poin, Yo Sung-ju dengan 8 poin serta Jeng Hoyang dengan angka yang sama. Berhasil menggendong Red Sparks saat menang dramatis dari I Peppers membuat Megawati Hangestri melesat ke posisi kedua alias menendang Laetitia Momabasoko. Victoria dan Chak masih di puncak dengan 423 poin, lalu Megawati Hangestri dengan 386 poin di peringkat kedua. Megatron hanya selisih 6 poin dari Vanja Bukilic yang ada di posisi ketiga, lalu Laetitia Momabasoko dengan 376 poin. Selanjutnya ada Giselle Silva yang melengkapi posisi 5 besar dengan 354 poin dalam papan klasemen sementara V-League pertengahan musim ini. Kemenangan fantastis ini membuat Red Sparks meraih 7 kemenangan beruntun sekaligus membuat selisih poin menjauh dari IBK Altos dari klasemen sementara V-League. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan menjamu Lee So-young saat big match melawan IBK Altos.
Sebagaimana diketahui, Red Sparks baru saja kembali meraih kemenangan atas I-Papers di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Kamis, 26 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tim tamu, Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis dari I-Papers lewat full set dengan skor 3-2. Hasil ini membuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan bertengger di posisi ketiga dengan 31 poin, mereka selisih 4 angka dari IBK Altos di posisi keempat. Torehan tersebut membuat Red Force juga memperpanjang tren positifnya, yakni meraih 7 kemenangan beruntun. Megawati Hangestri menjadi satu-satunya tim selain I-Papers yang belum pernah menyapu bersih 10 kemenangan. Meski berpeluang besar meraih 3 kemenangan beruntun, namun hal tersebut tak akan mudah karena mereka akan 2 kali menghadapi IBK Altos dan GS Chalters. IBK Altos yang diperkuat Lee Soyang tak akan menyerah karena mereka juga menginginkan posisi ketiga alias ingin kembali menggusur Red Sparks. Top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai Red Sparks dramatis kalahkan I-Papers, di mana Megawati Hangestri melesat tending Laetitia Momabasoko di papan atas. Pertandingan seru antara I-Papers versus Red Sparks di putaran ketiga telah selesai digelar pada Kamis, 26 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Red Sparks mengalahkan I-Papers dalam laga pekan ke-17 Liga Voli Putri Korsel 2024-25 di Yeomju Gymnasium, Kamis, 26 Desember 2024. Megawati Hangestri mencetak poin terbanyak yakni 33 poin. Red Sparks menggebrak di awal set pertama dengan meraih 4 poin beruntun di awal. I-Papers berusaha mengejar, tetapi Megawati Hangestri dan kolega tetap mampu menjaga keunggulan 9-4. Kemudian, I-Papers mendapatkan momentum bangkit. Mereka sempat memangkas jarak jadi 9-8, lalu menyamakan skor menjadi November 11. Ketika skor Desember 12, smash Megawati mampu membawa Red Sparks unggul 13-12. Kemudian, ia melakukan blok brilian, 14-12. Akhirnya, Red Sparks menang 25-18 di set pertama. Pertandingan lebih ketat di set kedua. Red Sparks bahkan sempat tertinggal 3-4, lalu Megawati melepas spike yang gagal dibendung dua pemain I-Papers sehingga skor sama kuat 4-4. Red Sparks sempat keteteran dan tertinggal Agustus 12. Namun, mereka mampu kembali solid dan lebih cerdik dalam menempatkan bola, skor sempat 15-15. Sempat unggul 20-19, Red Sparks akhirnya kalah 21-25. Red Sparks mengawali laga dengan penuh percaya diri walau main di kandang lawan. Perlawanan yang diberikan tuan rumah tak mampu membendung laju dua maut Red Sparks. Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic mengalahkan I-Papers dengan skor 25-18. Namun pada set kedua dan ketiga, I-Papers menunjukkan kelasnya sebagai tim yang solid. Mereka membantai Red Sparks dengan skor 25-21 dan 25-19. Tertinggal 1-2, Red Sparks berjuang keras untuk menyamakan kedudukan. Sampai akhirnya spike keras Vanja Bukilic tak mampu diblok secara sempurna dan menutup set itu untuk kemenangan Red Sparks dengan skor 25-19. Set penentuan berlangsung ketat dan menegangkan. Red Sparks langsung melejit dalam raihan poin dengan 6-1. Namun I-Papers sempat mengejar hingga poin 8 saat Red Sparks menyentuh angka 11. Megawati Hangestri bermain tenang dan menutup set kelima dengan skor 15-7. Dengan kemenangan itu, Red Sparks terus menempel peringkat 1 dan 2 dengan perolehan 31 poin. Sementara I-Papers bertahan di peringkat 5 dengan 17 poin. Pertarungan ketat kembali tersaji di set keempat. Red Sparks sempat tertinggal 6-7 lalu berbalik unggul 8-7. Serangan Megawati CS lebih tajam kali ini dan bertahan pun lebih solid. Skor sempat 14-12, 16-14, 20-16, dan akhirnya menang 25-19. Red Sparks langsung menggebrak di set kelima dengan meraih 4 poin beruntun di awal. Red Sparks melepaskan tembakan-tembakan yang lebih akurat. Di sisi lain, pertahanan mereka juga apik. Mereka menang 15-7. Pertandingan I-Papers versus Red Sparks menjadi sorotan, di mana I-Papers selaku tuan rumah mencoba bangkit dari 2 kekalahan beruntun. Sedangkan kubu Kohejin juga ingin mengincar kemenangan demi bisa meraih 7 kemenangan beruntun di musim ini. Sehingga pertandingan ini banyak menarik perhatian, termasuk netizen Korea Selatan atau Kanets yang memberikan prediksinya.
Melansir dari laman Naver, media lokal tersebut membuat pemungutan suara yakni tim mana yang akan meraih kemenangan. Berdasarkan hasil pemungutan suara per Rabu, 25 Desember 2024, pukul 12.55 WIB, iPapers bakal mengalahkan Red Sparks. Park Jeng-ah dan kolega diprediksi menang dengan torehan 43.744%, berbeda jauh dari Red Sparks dengan 16.504% saja. Meski tak diunggulkan menang, namun iPapers tetap waspada karena Red Sparks dikenal sebagai tim kuda hitam yang mampu mengalahkan lawan-lawan besar. Sebelumnya Megawati Hangestri dan kawan-kawan meraih kemenangan dari IBK Altos, 2 kali dari Expressway Hi-Pass. Kemudian menghentikan rekor 14 kali tanpa kekalahan milik Pink Speeders, lalu kalahkan Hyundai Hillstate dan lalu menumbangkan GS Chalters. Media Korea Selatan memprediksi bahwa Megawati Hangestri bakal menelan kekalahan saat tampil di laga iPapers versus Red Sparks di V-League musim ini. Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks akan kembali unjuk gigi melawan iPapers pada Kamis, 26 Desember 2024, sore waktu Indonesia Barat. Musim lalu Megawati Hangestri berhasil membawa Red Sparks masuk ke babak playoff Liga Voli Korea setelah absen selama 7 tahun. Tapi ternyata, tak hanya di dalam lapangan sikap Mega di luar lapangan pun mendapat sorotan. Salah satunya saat Megawati Hangestri mendapatkan banyak pujian dari netizen setelah sikapnya yang suportif terhadap rekan-rekannya. Salah satunya saat pemain berjuluk Megatron itu mengunjungi kafe baru milik kapten tim Jungkwanjang Red Sparks, Lee So-young. Kehadiran Megawati pun tidak hanya disambut hangat oleh kapten Red Sparks itu, tapi orang tua dan anak pevoli terkenal Korea Selatan itu juga terlihat sumringah dengan kehadiran Megawati Hangestri. Melihat hal tersebut, Megawati Hangestri terlihat menyelami seorang pria yang diperkirakan merupakan orang tua dari Lee So-young. Megawati Hangestri juga terlihat berfoto dengan gadis kecil yang ternyata merupakan putri dari Lee So-young. Momen hangat itu pun mendapatkan berbagai respon positif dari para netizen di tanah air yang kagum dengan sikap Megawati Hangestri. Banyak yang memuji sikap Megawati Hangestri ketika menyalami keluarga Lee So-young yang berlangsung di kafe tersebut. Megawati memang dikenal tidak hanya karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena kepribadiannya yang mudah disukai. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Lee So-young, kapten Red Sparks, yang memberikan pujian terbuka untuk Megawati. Mega bukan hanya pemain hebat, tapi juga teman yang luar biasa. Dia selalu mendukung kami baik di dalam maupun di luar lapangan. Kehadirannya memberikan energi positif untuk tim, ia ungkap Lee So-young dalam sebuah wawancara. Tak heran jika pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin memutuskan untuk memilih Mega kembali pada program draft pemain Asia KOFO musim ini. Keputusan itu membuat Red Sparks memberikan perpanjangan kontrak selama 1 musim untuk Megawati Hangestri. Performa gemilangnya saat bermain untuk Red Sparks, kehidupan dari bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri di luar lapangan kerap mendapatkan sorotan dari para penggemar. Sejak musim lalu, nama Megawati Hangestri seakan menjadi fenomena yang cukup mencuri perhatian pecinta voli di Korea Selatan. Megawati Hangestri berhasil meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1 saat melawan GS Chalters di Chungmu Gymnasium, pada Sabtu, 21 Desember 2024. Kemenangan ini bukanlah satu-satunya kabar baik yang diterima oleh Red Sparks jelang 2 laga terakhir melawan iPapers dan IBK Altos di putaran ketiga. Kabar baik untuk Red Sparks usai pertandingan melawan GS Chalters dan laga jelang hadapi iPapers dan IBK Altos. Kabar pertama, Panja Bukilic berhasil meraih 50 servis dan menjadi pemain ke-78 yang menorehkan rekor tersebut di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kedua, Park Eun-jin didapuk sebagai Player of the Game dalam pertandingan keempat melawan GS Chalters di putaran ketiga. Ketiga, debutan Jeon Da-bin yang berhasil menjadi pemain terbaik alias MVP saat laga Red Sparks versus GS Chalters. Junior Megawati Hangestri itu muncul menjadi rookie pertama musim YG mendapat MVP match di pertandingan debunya profesionalnya di Red Sparks. Dan kabar baik terakhir, Red Sparks nampaknya sebentar lagi memiliki amunisi tambahan seiring mulai pulihnya Park Hye-min yang sempat mengalami cedera pada putaran kedua. Pemain yang dikenal sebagai bidadari cantik Red Sparks itu sebelumnya dikabarkan mengalami cedera pada pergelangan kaki. Park Hye-min mengalami cedera pergelangan kaki, jadi akan sulit baginya untuk bermain, jika sang pelatih dilansir dari Naver Sports. Dia dijadwalkan akan pergi ke rumah sakit dan cederanya kemungkinan akan berlangsung lebih lama, dijelasnya lagi. Park Hye-min sebelumnya mengatakan bahwa kondisinya berangsur pulih, dan bahkan dirinya juga sempat hadir dalam pertandingan kendang melawan GS Chalters. Kabar ini tentu menjadi modal apik Red Sparks sebelum menjalani 2 laga terakhir melawan iPapers dan big match hadapi IBK Altos pada 31 Desember 2024 mendatang. Terdapat kabar baik yang menghampiri Red Sparks jelang Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhadapan dengan Lee So-young dan skuad IBK Altos di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Red Sparks saat ini tengah dalam performa apik setelah sukses meraih 6 kemenangan beruntun usai mengalahkan GS Chalters di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Diawali kemenangan atas IBK Altos pada 30 November 2024, Megawati dan kawan-kawan secara berturut-turut mengalahkan Haifa sebanyak 2 kali, Hillstate, Pink Speeders, dan GS Chalters. 6 kemenangan beruntun Red Sparks bukan catatan terbaik. Berkaca pada musim lalu, Red Sparks pernah menorehkan 7 kemenangan beruntun. Musim lalu, pada musim pertama Megawati memperkuat klub asal Daejeon itu, Red Sparks menang 7 kali sejak 11 Februari 2024 hingga 7 Maret 2024.